Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Hairunisa dari kelas B dengan nomor NPM 1821700084. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang analisis statistika yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada analisis statistika deskriptif, yang kedua ada analisis statistika inferensial parametrik, dan analisis statistika inferensial non-parametrik. Oke, langsung saja. Di sini saya pertama akan membahas tentang analisis statistika deskriptif. Pada analisis statistika deskriptif ini terbagi menjadi 2, yaitu uji normalitas dan analisis menggunakan deskriptif untuk mencari sebaran nilainya. Langsung saja buka aplikasi SPSS-nya. Yang pertama kita ke variable view. Di sini saya mempunyai data tentang mengenai nilai UTS. Pada name-nya di sini saya memasukkan N untuk nilai UTS dengan tipe numerik. Klik OK. Weight-nya 0, weight 8 desimal 0, lalu ketik pada label nilai UTS, value-nya 0, missing 0, dan measure-nya ada scale. Oke, langsung saja ke data view. Nah, untuk setelah masuk ke data view, nanti akan muncul seperti ini. Dan langsung saja dimasukkan datanya. Di sini saya menggunakan ada 70 data yang terdiri dari nilai UTS siswa. Untuk menganalisis uji normalitasnya, kita ke Analyze, lalu ke Non-Parametric Test, setelah itu ke Legacy Dialogues, dan ke One Sample K. Lalu klik. Nanti nilai UTS ini dipindahkan ke test variable list. Lalu klik normal dan nanti klik OK. Setelah itu nanti akan muncul outputnya seperti ini. Dari data tabel di atas bisa diketahui bahwa untuk keseluruhan data yang ada sebanyak 70 data. Untuk rata-rata nilai UTS adalah 70,73 dan nilai signifikan pada tabel di sini adalah 0,000, di mana pada uji normalitas data terdapat ketentuan sebagai berikut. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka data terdistribusi tidak normal. Dan jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Sedangkan pada data di atas, nilai sig yang didapatkan adalah 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Maka data tersebut bisa disimpulkan tidak terdistribusi dengan normal. Setelah itu kita ke untuk mencari frekuensinya. Kita ke SPSS lagi, lalu klik Analyze, klik Descriptive Statistic, lalu klik Frequencies. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu pindahkan. Dan nanti klik mean, median, mode, minimum, maksimum. Kalau mau skewness sama kurtosisnya juga bisa.
Setelah itu klik continue. Dan outputnya nanti akan seperti ini. Dari tabel di atas, bisa diketahui bahwa data yang valid ada 70 data dengan 0 missing, artinya tidak ada data yang hilang. Untuk rata-rata UTS adalah 70,73. Untuk nilai tengah atau median nilai UTS yaitu 73, nilai modus atau nilai yang sering muncul dari nilai UTS yaitu 76, nilai terendahnya 53, dan nilai tertingginya itu 79. Dan untuk sum atau jumlah semua nilai UTS sebanyak 4.951. Lalu dilanjut ke nilai UTS. Dari analisis ini, dari tabel di atas, kita bisa mengetahui sebaran nilai dari mulai yang terendah yaitu 54 hingga yang tertinggi yaitu 79. Dan juga nilai yang sering muncul dengan frekuensi 8 yaitu 76. Frekuensi ini yaitu berarti 8 orang yang mendapatkan nilai 76 dengan persentase 11,4%. Lalu kita kembali ke aplikasi SPSS. Kita klik Analyze, Descriptive Statistik, lalu klik Descriptive. Seperti biasa, kita pindahkan nilai UTS ini ke variabel. Lalu setelah itu klik OK. Nanti outputnya akan muncul seperti ini. Dari tabel di atas, kita bisa mengetahui bahwa ada data yang masuk sebanyak 70 dan semuanya valid, tidak ada yang missing. Nilai minimum sebanyak 53 dan nilai maksimumnya yaitu 79. Dan mean atau nilai rata-rata sebanyak 70,73 serta standar deviasinya yaitu 6.911. Setelah itu kita akan mencari explore-nya. Kembali ke aplikasi SPSS, lalu klik Analyze, Descriptive Statistik, dan klik Explore. Nanti kita pindahkan ke nilai UTS ini ke dependent list. Setelah itu kita klik OK dan outputnya akan seperti ini. Data yang masuk yaitu 70 dengan data semua valid 100%. Dengan deskriptifnya seperti ini. Dari tabel di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai rata-rata dari nilai UTS yang didapatkan oleh siswa yaitu 70,73 dengan nilai tengahnya yaitu 73, nilai minimum yaitu 53 maksud saya, nilai maksimumnya 79. Untuk nilai SKUNAS yaitu 0,588 dengan standar errornya yaitu 0,287. Sedangkan nilai kurtosisnya yaitu 0,762 dengan standar errornya yaitu 0,566. Lalu di sini ada tes normalitas, test of normality dengan analisisnya. Untuk menguji normalitas terdapat dua jenis uji yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Untuk pengujian data kali ini sama-sama mendapatkan nilai signifikan 0,00 karena nilai signifikannya 0,00 di mana lebih kecil dari 0,05 maka data
terdistribusi secara tidak normal. Nah, di sini dari hasil output tadi kita mendapatkan diagram. Nanti diagramnya akan muncul seperti ini. Bernama analisis normal QQ plot. Dalam analisis normal QQ plot, ini dapat dikatakan berdistribusi secara normal jika titik yang ada di sekitar garis berada dekat atau menyentuh garis. Dari diagram di atas bisa dilihat kan, jika titik-titik ini tersebar, ada beberapa titik yang tersebar di luar garis dan tidak menyentuh garis. Bahkan ada yang berada jauh dari garis. Lalu bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar data ini tidak terdistribusi secara normal. Lalu ada diagram Dead Trended Normal QQ Plot. Dalam analisis ini, data terdistribusi secara normal jika titik tersebar di dekat garis atau 0,000 ini. Tetapi berdasarkan data diagram di sini, banyak titik yang tersebar jauh dari garis. Seperti di sini. Jadi tidak menyentuh garis atau tidak sejajar gitu. Dan bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar data ini tidak terdistribusikan secara normal. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas tentang crosstab. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Masuk ke variabel view. Di sini saya mempunyai 3 data ya. Yang pertama data pendidikan, intensitas, dan kondisi. Untuk pendidikan di sini saya menggunakan P, untuk I itu intensitas, dan K itu kondisi. Nanti masukan saya di sini pada label. Untuk tipenya semuanya numerik, desimalnya itu 0, dan untuk value-nya itu di sini kita isi. Saya value-nya 1 itu untuk SD. Lalu kita add dan seterusnya sampai ini 4 itu perguruan tinggi. Setelah semuanya masuk ke sini, lalu klik OK. Sama pun untuk intensitas. Bedanya itu value-nya 1 itu untuk label sering, 2 itu untuk kadang, dan 3 itu jarang. Sama seperti tadi, caranya value itu 1, labelnya ketik sering. Lalu setelah itu klik add, lalu klik OK. Untuk ke bawahnya itu sama ya. Untuk kondisi sama, tapi bedanya itu value klik 1, labelnya itu untuk sehat dan sakit. Setelah itu klik add, lalu klik OK. Untuk mentionnya itu semuanya scale. Lalu kita masuk ke data view. Setelah itu saya di sini sudah memasukkan semua datanya ya. Datanya itu terdapat 40. Nah, P itu untuk pendidikan, I untuk intensitas, dan K itu untuk kondisi. Nah, angka-angka ini itu untuk yang tadi yang dimasukin ke value. Untuk melihatnya kita ke view, lalu value labels. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita ke value labelsnya, kembalikan lagi. Lalu kita klik analyze, ke descriptive statistik, lalu klik crosstab. Yang pertama kita akan memasukkan pendidikan ke rows, lalu memasukkan intensitas ke kolom. Lalu setelah itu klik OK. Nanti outputnya akan muncul seperti ini. Untuk output crosstab antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga.
Pada tabel di sini bisa diketahui data yang diinput itu sebanyak 40 data dengan presentase 100% valid dan 0 missing. Untuk tingkatan SD, tingkat pendidikan SD terdapat 4 orang siswa yang sering olahraga, 3 orang siswa yang kadang olahraga, dan 2 siswa yang jarang olahraga. Dengan total keseluruhan siswa SD, yaitu 9 orang siswa. Untuk tingkatan pendidikan SMP, terdapat 0 siswa yang melakukan olahraga, 10 siswa kadang melakukan olahraga, dan 2 siswa yang jarang melakukan olahraga. Dengan total keseluruhan tingkat pendidikan SMP yaitu 12 siswa. Untuk tingkatan pendidikan SMA, terdapat 2 siswa yang sering olahraga, 4 siswa yang kadang olahraga, dan 6 siswa yang jarang berolahraga. Dengan total keseluruhannya itu 12 siswa. Lalu untuk perguruan tinggi, terdapat 4 orang yang sering melakukan olahraga, 2 terkadang melakukan olahraga, dan 1 yang jarang melakukan olahraga. Dengan total 7 orang. Dapat disimpulkan bahwa yang sering melakukan olahraga dari semua tingkatan pendidikan sebanyak 10 orang, yang kadang melakukan olahraga dari semua tingkatan pendidikan sebanyak 19 orang, dan yang jarang melakukan olahraga dari semua tingkatan pendidikan sebanyak 11 orang. Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa rata-rata dari semua tingkatan pendidikan termasuk ke dalam kadang melakukan olahraga. Lalu kita masuk ke cross tab-nya lagi. Kita ke analyze, lalu masuk ke deskriptif, kita ke di sini kita masukkan intensitas ke rows dan kondisi ke kolom. Setelah itu klik OK. Nanti outputnya akan seperti ini. Output cross tab antara intensitas olahraga dengan tingkat kesehatan. Dari data tabel di atas, data yang diinput sebanyak 40 data yang dinyatakan valid dengan persentase 100% dan 0 yang missing. Nah, orang yang dengan intensitasnya olahraganya sering memiliki kondisi sehat sebanyak 10 orang dan 0 orang yang sakit dengan total sebanyak 10. Lalu, orang yang intensitas olahraganya terkadang memiliki kondisi sehat sebanyak 7 orang dan 12 orang dengan kondisi sakit. Maka totalnya itu ada 19. Lalu orang yang intensitas olahraganya jarang memiliki kondisi sehat sebanyak 0 dan 11 orang dengan kondisi yang sakit. Lalu totalnya itu ada 11 orang. Bisa dilihat dari tabel di sini, orang dengan kondisi sehat sebanyak 17 orang dan orang dengan kondisi sakit sebanyak 23 orang. Dengan total semua itu 40 orang. Dapat disimpulkan bahwa orang dengan intensitas olahraganya sering, kondisinya akan sehat dan tidak ada yang sakit. Sedangkan orang yang intensitas olahraganya jarang, maka kondisinya akan sakit dan jarang ada yang sehat. Sekian untuk analisis cross tab. Dilanjut dengan analisis statistika inferensial non-parametrik.
Jika tadi kita selesai membahas tentang analisis statistika deskriptif, maka kali ini kita akan membahas tentang analisis statistika inferensial non-parametrik. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang two related sample atau dua sampel yang saling berhubungan. Oke, langsung saja kita ke SPSS-nya. Pada kasus ini, terdapat seorang guru yang ingin meneliti nilai siswanya terlebih dahulu, di mana guru ini membuat 2 kali ujian. Yang pertama, ujian di mana dilakukan les terlebih dahulu, dan yang satu lagi tidak dilakukan les terlebih dahulu. Langsung saja, pada name saya memasukkan L dan TL. L itu untuk les dan TL itu tidak les. Untuk tipenya dua-duanya numerik. Lalu pada labelnya saya ketik les dan tidak les. Lalu pada measure-nya saya pilih scale. Setelah selesai, kita ke data view. Lalu setelah itu memasukkan semua datanya. Ini itu nilai ujian siswa. Ini nilai ujian yang dilakukan les terlebih dahulu, dan ini nilai ujian yang tidak dilakukan les terlebih dahulu. Saya memasukkan 34 data siswa. Untuk menganalisisnya, pertama kita ke analyze, lalu ke non-parametric test, klik legacy dialogs, lalu pilih two related sample. Setelah itu kita masukkan les dan tidak les ke variabel 1 dan variabel 2. Lalu kita pilih sign, karena kita akan menguji uji tanda. Lalu klik OK, dan nanti outputnya akan seperti ini. Dari tabel di atas kita bisa mengetahui bahwa data dengan negatif difference terdapat 17 dan data dengan positif difference terdapat sebanyak 16, dan satu data yang tidak dapat memberikan perbedaan disebut dengan ties. Dengan total keseluruhannya adalah 34 data. Untuk menganalisisnya, pada tabel di sini, sebelum mengambil keputusan dari tabel di atas, maka seharusnya dibuat terlebih dahulu hipotesis dari permasalahannya. Pada HO, tidak terdapat perbedaan dari nilai antara siswa yang mengikuti les dan siswa yang tidak mengikuti les. Sedangkan HA, terdapat perbedaan antara siswa yang mengikuti les dengan siswa yang tidak mengikuti les. Saat mengambil keputusan, terdapat ketentuan, yaitu jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan nilai antara siswa yang sudah mengikuti les dengan siswa yang tidak mengikuti les. Dan jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat perbedaan antara siswa yang mengikuti les dengan siswa yang tidak mengikuti les. Pada tabel di atas terlihat
jika nilai SIG-nya itu 1,000, di mana nilai 1,000 itu lebih besar dari 0,05. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan antara siswa yang sudah mengikuti les dan siswa yang tidak mengikuti les. Jika tadi kita membahas tentang 2 sampel yang saling berhubungan, maka kali ini kita akan membahas 3 sampel yang saling berhubungan, atau yang sering kita kenal sebagai uji Friedman. Kita masuk langsung ke pembahasan, ke aplikasi statistik atau SPSS. Kita ke variabel view, lalu masukkan terdapat 4 data. Pada studi kasus ini terdapat penjual roti yang ingin mengetahui penilaian dari respondennya atau konsumennya tentang rasa roti yang diproduksi oleh penjual. Rasa roti yang dikeluarkan oleh penjual itu terdiri dari 4 rasa, yaitu coklat, durian, stroberi, dan keju. Pada NEM ini saya hanya memasukkan abjadnya saja. C itu untuk coklat, D itu untuk durian, S untuk stroberi, dan K untuk keju. Untuk tipenya numerik, desimalnya 0, dan scale-nya dan measure-nya itu scale. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, angka ini merupakan nilai penilaian dari para responden atau konsumen penjual roti. Dan saya menggunakan 40 data dari setiap rasanya. Untuk menganalisisnya kita klik analyze, lalu non-parametric test, klik legacy dialog. Jika tadi kita menggunakan related sample, kali ini kita menggunakan k-related sample. Di sini kita memasukkan semua data ke tes variabelnya ya. Setelah memasukkan semuanya, pada test type-nya kita klik uji Friedman. Setelah itu klik OK. Nanti akan muncul tabel outputnya seperti ini. Bisa dilihat ya dari tabel di atas, merupakan tabel hasil dari kepuasan responden terhadap rasa roti. Terdapat 4 rasa roti, yaitu coklat, keju, stroberi, dan durian. Untuk roti rasa keju mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 2,93. Roti coklat dengan nilai 2,60, roti durian dengan nilai 2,48, dan roti stroberi dengan nilai 2, yang merupakan nilai terendah yang diberikan oleh responden. Maka bisa disimpulkan bahwa banyak dari responden atau konsumen dari penjual roti tersebut yang menyukai roti rasa keju. Lalu pada tes statistik, sebelum mengambil keputusan dari tabel di atas, maka seharusnya dibuat terlebih dahulu hipotesis dari permasalahannya. HO di sini merupakan tidak ada perbedaan dalam penilaian rasa roti, sedangkan HA terdapat perbedaan dalam penilaian rasa roti. Ketentuan yang ada dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima, yang berarti tidak ada perbedaan dalam penilaian rasa roti. Sedangkan jika nilai SIG lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat perbedaan dalam penilaian rasa roti. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa dari hasil perhitungan nilai signifikan yang didapatkan adalah 0,000, yang berarti 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat perbedaan dalam penilaian rasa roti
dari penjualan tersebut. Sekarang masih pada analisis statistika inferensial non-parametrik. Jika tadi membahas tentang dua atau tiga sampel yang saling berhubungan, maka kali ini kita akan membahas dua sampel yang tidak saling berhubungan atau sering kita sebut Mann-Whitney. Kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Kita klik variabel view. Pada name di sini saya menuliskan PP untuk penjualan per bulan dan P untuk pendidikan. Untuk tipenya numerik, desimalnya 0, dan value-nya khusus untuk pendidikan kita isi. Untuk value 1 itu untuk SMP. Setelah itu kita add, yang kedua juga sama. Value-nya 2 dan labelnya itu SMU. Setelah seperti ini, kita klik OK. Untuk measure-nya kita pilih scale. Lalu ke data view. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pendidikan ya ini kan tadi di value-nya disingkat ya. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke view lalu value labels. Nanti akan muncul seperti ini, SMU dan SMP. Kita kembalikan lagi. Dan untuk menganalisisnya kita klik analyze, masih ke non-parametric test, klik legacy dialogs, dan klik to independent sample. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk penjualan per bulan kita masukkan ke tes variable list, dan untuk pendidikan kita masukkan ke grouping variable. Pada di grouping variable nanti akan muncul define group. Pada define group ini, pada grup 1 kita klik 1 dan grup 2 kita klik 2. Lalu kita klik continue. Pada test type-nya kita pilih Mann-Whitney karena kita akan menganalisis tentang Mann-Whitney. Lalu klik OK. Nanti tabel outputnya akan seperti ini. Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa data yang berasal dari pendidikan SMP sebanyak 17 dan data yang berasal dari tingkat pendidikan SMU sebanyak 17 data dengan total keseluruhan yaitu 34 data. Untuk ranking nilai rata-rata hasil penjualan dari tingkat SMP yaitu 9,00 dan ranking nilai rata-rata hasil penjualan dari tingkat SMU adalah 26,000. Pada tes statistik kita menganalisis di sini sebelum mengambil keputusan dari tabel di atas, maka seharusnya dibuat terlebih dahulu hipotesis dari permasalahan di atas. Untuk HO-nya, tidak ada perbedaan dari hasil penjualan antara pendidikan SMP dan SMU. Sedangkan untuk HA, terdapat perbedaan dari hasil penjualan antara pendidikan SMP dan SMU. Dengan ketentuan yang ada saat pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan dari hasil penjualan antara pendidikan SMP dan SMU. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat perbedaan dari hasil penjualan antara pendidikan SMP dan SMU. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa nilai signifikan yang didapatkan adalah 0,000, di mana 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dari hasil penjualan antara pendidikan SMP dan SMU, di mana HO ditolak dan HA diterima.
Jika tadi kita membahas tentang dua sampel yang saling tidak berhubungan, kali ini kita akan membahas tentang 3 atau lebih sampel yang tidak saling berhubungan, atau yang sering disebut dengan Kruskal-Wallis. Kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Pada studi kasus kali ini terdapat seseorang yang mempunyai villa, 3 villa dengan masing-masing memiliki 10 kamar. Untuk mengetahui bagaimana penilaian konsumen atau responden terhadap villa-villa yang dimilikinya, pada name saya ketik V untuk villa dan PV untuk penilaian villa. Tipe yang saya gunakan itu numerik. Pada values-nya untuk villa saya memasukkan 1 value untuk Arjuna, lalu klik add, dan selanjutnya seperti itu, 2 untuk Brahmana dan 3 untuk Kencana. Setelah semuanya seperti ini, kita klik OK. Untuk measure-nya tetap saya menggunakan scale. Setelah itu langsung kita ke data view. Untuk angka 1, 2, 3 ini melambangkan 1 itu hotel Arjuna, untuk nomor 2 itu hotel Brahmana, dan untuk nomor 3 itu hotel Kencana. Setelah itu kita langsung analyze saja, klik analyze, lalu ke non-parametric test, ke legacy dialogues, dan ke key independent sample. Nanti akan muncul seperti ini. Masukkan villa ke tes variable list dan penilaian villa pada grouping variabel. Pada define range-nya kita masukkan minimumnya 1 dan maksimumnya 3, lalu klik continue, dan untuk test type-nya kita pilih Kruskal-Wallis karena kita akan menguji ini. Setelah itu klik OK. Nanti akan muncul output tabelnya seperti ini. Bisa dilihat dari tabel di atas bahwa terdapat 3 villa dengan masing-masingnya memiliki 10 kamar dengan jumlah total kamar sebanyak 30. Untuk nilai rata-rata dari villa Arjuna dan Brahmana itu sama, yaitu 15,00, sedangkan nilai rata-rata dari villa Kencana yaitu 16,0. Dan pada tes statistiknya, sebelum mengambil keputusan dari tabel di atas, maka seharusnya dibuat terlebih dahulu hipotesis dari permasalahan yang di atas. HO di sini berarti tidak terdapat perbedaan penilaian dari ketiga villa tersebut, sedangkan HA terdapat perbedaan penilaian dari ketiga villa tersebut. Ketentuan yang ada dalam pengambilan keputusan di sini yaitu jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan dari penilaian ketiga villa tersebut. Dan jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat perbedaan penilaian dari ketiga villa tersebut. Dari tabel di atas, bisa diketahui bahwa nilai sig yang didapatkan yaitu 0,865, yang artinya nilai sig ini lebih besar daripada 0,05, dan bisa disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan dari penilaian terhadap ketiga villa tersebut. Untuk analisis statistika inferensial non-parametrik sudah selesai sampai Kruskal-Wallis. Kali ini kita akan membahas tentang analisis statistika inferensial parametrik. Sama seperti inferensial non-parametrik, inferensial parametrik ini terbagi menjadi beberapa analisis statistika. Yang pertama
saya akan bahas tentang independent t-test, di mana independent t-test ini berfungsi untuk membandingkan antara dua grup atau dua hal yang tidak saling berhubungan sama sekali. Pada studi kasus kali ini terdapat penghasilan ayah dan keputusan KB dan juga keputusan tidak ber-KB. Pada PA itu penghasilan ayah dan KKB itu keputusan KB. Pada type-nya penghasilan ayah itu saya menggunakan dot karena pada penghasilan ayah bisa mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Dan dot ini untuk memisahkan antara nolnya karena mungkin akan banyak ya. Sedangkan untuk KKB itu saya menggunakan tipe numerik. Pada label saya ketik penghasilan ayah dan keputusan KB. Pada value KKB saya memasukkan value nomor 1 untuk KB dan 2 tidak KB. Nanti langsung di add dan klik OK. Pada scale pada measure tetap saya menggunakan scale. Langsung ke data view. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini tuh untuk penghasilan ayah dan KKB itu nomor 1 itu untuk KB dan 2 itu untuk tidak KB. Nanti bisa dilihat dari view lalu value label. Langsung kita analis saja. Kita klik analyze, lalu klik compare means, dan nanti kita klik independent sample t-test. Nanti akan muncul seperti ini. Masukkan penghasilan ayah ke test variabel dan keputusan KB ke grouping variabel. Pada define group kita masukkan 1 pada grup 1 dan 2 pada grup 2. Nanti kita klik continue lalu klik OK. Setelah itu nanti akan muncul output tabelnya akan seperti ini. Dari data di atas bisa diketahui bahwa orang yang memutuskan untuk ber-KB sebanyak 16 orang dan orang yang memutuskan untuk tidak ber-KB sebanyak 16 orang juga. Dan rata-rata penghasilan ayah dari orang yang melakukan ber-KB sebanyak 1.234.375. Sedangkan rata-rata penghasilan ayah dari yang tidak ber-KB yaitu 456.250. Lalu pada independent sample test. Untuk mengambil keputusan terdapat ketentuan. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Untuk keputusannya, HO kedua varian populasi identik, HA kedua varian populasi tidak identik. Bisa diketahui dari tabel ini nilai F hitung adalah 1,237 dengan nilai signifikannya yaitu 0,275. Karena nilai signifikan ini lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, di mana kedua varian populasi ini identik. Dan hipotesisnya HO, rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah sama. Sedangkan HA, rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah tidak sama atau berbeda. Pada tabel dapat diketahui bahwa nilai T adalah 8,762. Dengan nilai sig adalah 0,00. Nilai sig ini lebih kecil daripada 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang artinya
Rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah tidak sama atau memiliki perbedaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pay rate sample t-test. Langsung saja ke aplikasi SPSS. Pada studi kasus kali ini, ada seseorang yang menjual jamu untuk diet dan ingin mengetahui apakah jamu ini berpengaruh untuk menurunkan berat badan atau tidak. Langsung saja, pada name saya memasukkan SBLM untuk sebelum dan SSDH untuk sesudah. Pada tipenya saya menggunakan numerik, labelnya ditulis seperti biasa, measure-nya itu scale. Langsung ke data view. Setelah itu saya memasukkan data dari sebelum dan sesudah, dan masing-masing itu terdapat 14 data. Kita langsung ke analis saja. Klik compare means dan pilih pay rate sample t-test. Nanti akan muncul seperti ini, dan masukkan sebelum dan sesudah ini ke variabel 1 dan variabel 2. Nanti klik OK, dan untuk outputnya nanti akan seperti ini. Dari data di atas, dari tabel di atas ini bisa diketahui bahwa orang yang sebelum meminum jamu diet adalah 14 orang, dan orang yang sudah meminum jamu diet ini juga 14 orang, dengan rata-rata berat badan dari orang yang sudah minum jamu diet adalah 56,88 atau dibulatkan menjadi 57. Sedangkan rata-rata berat badan yang sebelum meminum jamu diet adalah 72,8629 yang dibulatkan menjadi 73. Lalu pada pay rate sample correlation, dari tabel di atas kita bisa mengetahui bahwa orang yang sudah dan belum mengkonsumsi jamu diet adalah 14 orang. Di sini juga terdapat korelasi kedua data atau hubungan antara sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Diketahui bahwa nilai korelasi dari data di atas adalah 0,579 dengan nilai signifikan adalah 0,030, di mana 0,030 ini lebih kecil daripada 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang artinya tidak ada hubungan antara variabel sesudah dan sebelum meminum jamu diet. Lalu pada pay rate sample test, pada analisisnya sebelum mengambil keputusan dari tabel di atas, maka seharusnya dibuat terlebih dahulu hipotesis dari permasalahan di atas. Untuk HO-nya tidak ada perbedaan berat badan antara sesudah dan sebelum meminum jamu diet. Sedangkan HA terdapat perbedaan berat badan antara sesudah dan sebelum meminum jamu diet. Ketentuan yang ada dalam pengambilan keputusan ini yaitu jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka HO diterima, yang artinya tidak ada perbedaan antara sesudah dan sebelum meminum jamu diet. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang terdapat perbedaan antara sesudah dan sebelum meminum jamu diet. Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikan yang didapat adalah 0,000, di mana 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05, di mana HO diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak ada perbedaan antara sesudah dan sebelum meminum jamu diet. Setelah tadi kita membahas tentang pay rate sample test, maka sekarang kita akan membahas tentang one sample t-test. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS.
Pada studi kasus kali ini, terdapat seorang peneliti yang akan meneliti apakah terdapat perbedaan dari nilai rata-rata pretest dan posttest yang sudah dilakukan oleh siswa. Di sini saya memasukkan PE untuk pretest dan PO untuk posttest. Untuk tipenya saya menggunakan numerik dan desimalnya 2, scale-nya measure-nya menggunakan scale. Langsung ke data view. Setelah itu saya memasukkan semua datanya, nilai-nilai yang sudah nilai-nilai post-test dan pre-test siswa sebanyak 16 masing-masingnya. Langsung ke analyze, lalu klik compare means, lalu klik one sample t-test dan masukkan keduanya ke test variable. Lalu untuk test value-nya itu kita memasukkan 70 karena untuk sebagai patokannya. Lalu klik OK. Dan nanti akan output tabelnya akan seperti ini. Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa terdapat 16 data pada pretest dan 16 data pada posttest dengan min atau nilai rata-rata dari pretest adalah 71,9462 dan min pada posttest adalah 56,7063. Terdapat standar deviasi dari pretest yaitu 9,7842 dan standar deviasi pada posttest adalah 5,08153. Standar error pada pretest yaitu 2,4471 dan standar error pada posttest adalah 1,2703. Lalu pada statistik tabelnya. Sebelum mengambil keputusan dari tabel di atas, maka seharusnya sudah dibuat terlebih dahulu hipotesis dan dari permasalahan di atas. HO di sini tidak terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai posttest, dan HA terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai posttest. Lalu ada ketentuan saat pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai posttest. Dan jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai posttest. Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai T hitungnya itu 0,795 dengan nilai DF atau derajat kebebasannya, degree of freedom-nya itu 15, sedangkan nilai signifikannya itu 0,439, di mana nilai sig ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai posttest. Dan sekarang untuk nomor yang terakhir dari analisis statistikal inferensial parametrik, yaitu cut point. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini studi kasusnya itu untuk mengetahui apakah berat badan itu mengikuti tinggi badan. Jadi apakah seseorang yang memiliki tinggi badan di atas 160 memiliki berat badan yang lebih tinggi atau tidak.
Di sini saya pada kolom name mengisi BB untuk berat badan dan TB untuk tinggi badan. Untuk tipenya numerik, pada labelnya saya tuliskan, lalu pada measure-nya scale. Langsung ke data view. Di sini saya sudah memasukkan datanya untuk berat badan dan tinggi badannya sebanyak 40 data masing-masingnya. Untuk menganalisisnya, kita klik analyze. Setelah itu compare means, lalu pilih independent sample t-test. Nah, nanti akan seperti ini. Nanti berat badannya dimasukkan ke tes variabel, sedangkan tinggi badannya kita masukkan ke grouping variabel. Pada define group, jika sebelumnya kita menggunakan use specific values, kali ini kita menggunakan cut point. Di sini kita ketik 160 karena untuk jadi titik cut point-nya. Setelah itu pre-continue, lalu oke. Nanti output tabelnya akan seperti ini. Dari tabel di atas bisa diketahui bahwa data tinggi badan orang yang lebih atau sama dengan 160 adalah sebanyak 27 orang, sedangkan orang dengan tinggi badan kurang dari 160 adalah sebanyak 13 orang. Dengan rata-rata yang tingginya lebih dari 160 itu 59,44 dan rata-rata yang tingginya kurang dari 160 itu 48,85. Untuk mengambil keputusannya itu terdapat ketentuannya, yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka HO diterima. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Hipotesis untuk uji p-test pada kasus ini adalah HO kedua varian identik dan HA kedua varian tidak identik. Bisa dilihat dari tabel di atas, nilai F hitung itu 0,442 dengan nilai signifikannya yaitu 0,510, di mana nilai signifikan ini lebih besar daripada 0,05. Maka bisa disimpulkan HO diterima, yang artinya kedua varian populasi identik. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan antara yang memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm dengan orang yang memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm. Untuk soalnya sudah selesai sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.